Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah perawatan komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam merakit komputer. Oke, langsung saja. Jadi, kalau komputer itu kita belah, kira-kira itu dalamannya seperti ini. Jadi, banyak sekali soket-soketnya, terus apa-apa ini ada fan, ada toolkit yang harus kita siapkan, terus ini contoh-contohnya. Oke. Nah, komponen penyusun dari komputer pertama yaitu casing. Ini sangat kita butuhkan sekali untuk penutup dari komputer tersebut. Lalu berikutnya motherboard. Motherboard ini adalah sebuah PCB atau pengganti dari kabel ini. Nah, ini digunakan untuk semua peralatan yang dibutuhkan oleh komputer seperti slot RAM, slotnya prosesor, terus slotnya card ini, terus untuk ke hard disk, itu semua sudah terdapat di sini. Untuk LAN itu sudah ada. Lalu ini ada power supply. Power supply ini gunanya untuk apa? Untuk membagi dari arus AC yang masuk 220 volt dibagi menjadi beberapa arus DC sesuai dengan kebutuhan dari komputer. Lalu ada kabel power supply. Ini kabelnya yang nancap ke motherboard tadi supaya motherboard tersebut bisa jalan. Nah, kabel ini banyak sekali pinnya. Apa gunanya? Yaitu tadi. Jadi setiap pin ini memiliki tegangan yang berbeda-beda. Ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, ada yang minus 5 volt, ada yang ground. Nah, ini gunanya di sini. Ini setiap motherboard kadang-kala ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi tergantung. Yang penting kita tahu saja untuk cara nancapkannya. Lalu ada kabel indikator, digunakan untuk kalau ini speaker ini ke komputer, terus power LED untuk indikator power, ini hard disk, ini untuk reset dan lain-lain. Banyak sekali. Ini port USB, gunanya untuk menancapkan USB kita yang di depan itu pakai konektor seperti ini. Nah, menggunakan kabel ini. Nancapnya kemana kabel ini? Ke motherboard. Lalu ada prosesor itu sendiri, gunanya untuk memproses semua aktivitas kita yang terdapat di komputer. Lalu ada heatsink, gunanya untuk pendingin. Heatsink ini dilengkapi dengan fan, pasti satu paket. Karena didinginkan oleh heatsink, lalu di panas tersebut dialirkan melalui fan ini supaya tidak panas dari prosesor tersebut. Lalu ada RAM. Ini RAM. Lalu ada VGA atau graphic card. Nah, ini gunanya untuk mengkonversi dari motherboard dikeluarkan ke monitor. Lalu ada sound card. Jadi, ini keluar suara melalui ini nanti dikeluarkan ke speaker. Hard disk untuk menyimpan semua aktivitas kita di komputer tersebut. Baik itu data PowerPoint, Excel, dan sejenisnya. Lalu ada CD-ROM atau DVD-ROM untuk memutar kepingan CD atau kepingan DVD. Lalu ada proses perakitan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama yaitu jangan lupa bekerjalah dengan rapi. Lalu tempatkan perangkat penyusun komputer di tempat yang aman. Dan yang terakhir berhati-hatilah dalam melepas atau memasang perangkat komputer. Yang pertama yaitu memeriksa casing. Pertama yang harus dilakukan adalah membuka penutup yang ada di sini. Setelah dibuka, cara membukanya gimana? Lepaskan skrup yang ada di belakang sini. Lalu geser penutup casing dan lepaskan dari rangkainya. Secara umum, jika penutup tampak baik, biasanya semuanya akan berfungsi dengan baik. Nah, ketika kita setelah membuka, jangan lupa kita menggunakan obeng, menggunakan tang dulu untuk membuka yang di bagian belakang ini. Biasanya kalau casingnya baru itu masih tertutup semua, jadi kita
bersihkan dulu penutup-penutupnya ini sampai terbuka. Ini disesuaikan dengan lubang yang ada di motherboard kita. Lalu ketika ini sudah dibuka, maka kita pasangkan ke sini, ke belakang dari motherboard kita, casing kita, seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu memasang power supply. Pertama yaitu dipasangkan melalui dudukannya, lalu dipasang skrup dan kencangkan agar power supply tidak bergerak-gerak. Lalu setelah power supply dipasang, hal berikutnya dilakukan adalah memasang motherboard. Nah, motherboard ini kita sesuaikan dengan ini, dengan yang ada di belakang ini. Jadi ketika sudah terpasang, maka akan menjadi seperti ini. Nah, dia sudah ketika kita sudah buka dari penutup tadi yang baru, maka di sini sudah terpasang semua dan terpasang dengan baik. Nah, motherboard ini jangan lupa ketika memasang, dudukan yang di casing ini itu kita pasangkan seperti ini. Nah, kita putar dulu dengan tangan, lalu diputar dengan tang. Nah, lalu berikutnya memasang prosesor. Setelah dipasang, jangan lupa dikunci soketnya. Lalu setelah sudah, maka heatsink sama fan-nya kita pasang. Dan jangan lupa di sini ada kabel, itu ditanyakan ke motherboard. Supaya apa? Nanti fan ini bisa nyala. Oh iya, sebelum memasang ini, jangan lupa diberikan dulu pasta. Nah, pasta ini digunakan untuk supaya panas dari prosesor ini bisa teraliri dengan baik ke heatsink. Lalu memasang memori. Ya, memori ini banyak sekali jenisnya. Ini contohnya pakai SD RAM. Ada DDR. Kalau sekarang sampai DDR4 sudah. Lalu memasang kabel case indikator, dipasangkan seperti ini. Yang di sini letaknya speaker di mana, letaknya power light di mana, di sini ada. Biasanya ada tulisan kecil di sini. Nanti kalau power ya power reset. Ya reset SW gitu. Jadi kabel ini harus dipasangkan ke sini. Lalu memasang VGA. Bila mana pengen menambahkan VGA tambahan. Supaya apa? Gambarnya bisa untuk main game. Lalu memasang harddisk. Harddisknya dipasang, jangan lupa powernya dipasang. Lalu memasang CD atau DVD-ROM juga sama. Jangan lupa ketika memasang harddisk dipasangkan dengan kabel data yang di sini. Ini jenis IDE. Kalau SATA ya di sini nih. Nah, ini pakai colokan kuning ini. Oke. Lalu berikutnya memasang soundcard. Bila mana di komputer tersebut tidak terdapat soundcard, ini dipasangkan soundcardnya melalui slot. Di sini slot PCI yang digunakan. Oke. Kalau sudah, jangan lupa ketika memasang di sini ada skrup yang nempel di casing. Jadi ini dipasang. Lalu kalau sudah, kita tutup kembali. Jadi ketika sudah tersusun seperti ini, maka kita tutup kembali. Lalu yang diperlukan berikutnya yaitu memasang komponen-komponen input atau output, atau yang biasa kita sebut dengan peripheral. Peripheralnya apa ya? Ini ya mouse ya, tempatnya mouse, keyboard ya keyboard. Terus di sini untuk printer, di sini untuk soundcard, ini untuk VGA. Nah, ini karena VGA-nya ditambahi dari luar, jadi ini. Sebenarnya di sini juga sudah tersedia, tapi karena dia pengen PC itu bisa lebih baik grafisnya, maka dia ditambahkan. Oke. Ketika ini sudah ditambahkan, maka otomatis ini akan off statusnya. Lalu kalau sudah, komputer kita, oh ya lupa, powernya ditancapkan. Di sini ada merah-merah, ini ada maksudnya, jadi tegangan yang dipakai itu jangan keliru. Kalau tegangan sekarang itu pakai 220 atau 230. Kalau dulu pakai cuman 110. Nah, ini untuk switch-nya di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada untuk model power supply seperti ini. Jika teman-teman menjumpai seperti ini, maka pastikan dulu ini tegangan di 230, jangan di 110. Karena kalau keliru maka itu akan terbakar. Kalau sudah kita nyalakan, kita tekan Del atau F2 atau masuk ke setting F2 atau Del, kadang ada yang F10. Jadi nanti masuk ke settingan BIOS ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.